Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan juga akar. Berdasarkan autogeninya, epidermis berasal dari jaringan meristematik, yaitu prototerm. Fungsi dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar dan berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun, dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Stomata. Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun yang berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat bertukar antara bagian dalam dengan lingkungan. Stomata biasanya ditemukan pada tumbuhan berhubungan dengan udara, terutama di daun, batang, dan juga rizoma. Fungsi dari stomata. Stomata berperan penting bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis dan proses transpirasi. Stomata memiliki fungsi sebagai alat pertukaran gas CO2 dan O2 dalam proses fotosintesis dan hilangnya uap air melalui transpirasi. Trikoma merupakan salah satu derivat dari epidermis yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya rambut-rambut yang tumbuh dan berasal dari sel-sel epidermis yang bentuk, susunan, serta fungsinya yang memang bervariasi. Trikoma pada jaringan epidermis mempunyai sifat khusus sebagai daya pertahanan dari serangga yang ditentukan oleh adanya kelenjar, glandular, atau tidak non-seksatorik, kerapatan, panjang, bentuk, dan ketegakan trikoma. Struktur maupun morfologi trikoma memiliki keberagaman dan dapat dijadikan sebagai kunci dari identifikasi marga, spesies, subspesies, dan varietas dari berbagai famili yang diteliti. Pada dasarnya, tumbuhan tersusun atas 3 organ pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian lain dari tubuh tumbuhan dapat dipandang sebagai turunan derivat dari salah satu atau 2 bagian pokok tersebut yang telah mengalami perubahan bentuk, sifat, atau fungsi. Akar serabut. Umbi akar yang mempunyai modifikasi dari akar serabut. Struktur yang membesar adalah cabang-cabang akar. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar yang merupakan modifikasi akar serabut, misalnya singkong, Manihot utilissima. Akar pembelit. Akar pembelit adalah alat pembelit yang merupakan modifikasi akar. Akar pembelit berfungsi untuk melekatkan diri pada batang kayu atau penunjang saat tumbuh memanjat. Akar pembelit dapat ditemukan pada vanili flanifolia. Atau rizoma. Rimpang adalah batang di bawah tanah yang tumbuh horizontal dan biasanya bercabang, berbuku, beruas, dan daun yang melekat pada buku berbentuk sisi yang tipis seperti selaput dan berwarna tidak hijau. Contoh dari tanaman rimpang yaitu lengkuas atau Alpinia galanga. Atau geragi. Stolon adalah batang horizontal panjang yang menjalar di atas ataupun di dalam tanah maupun air. Pada buku-buku batangnya, tumbuh tunas dan membentuk akar. Setelah beberapa waktu, tanaman ini tumbuh memanjang dan menjauhi induknya, lalu membengkok ke atas membentuk individu baru. Contoh tanaman ini ialah eceng gondok. Sulur atau tendril. Sulur membantu tumbuhan untuk mengaitkan diri pada objek tumpuan atau tumbuhan lain pada saat tanaman tumbuh. Contoh tanaman yang daunnya termodifikasi menjadi sulur ialah Similex rotundifolia. Brakti. Brakti atau daun pelindung adalah daun termodifikasi yang mengelilingi sekelompok bunga. Brakti memiliki struktur yang khas dan peruratan yang berbeda pada umumnya. Berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna mencolok. Contoh tanamannya ialah bunga kertas. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Proses ini terjadi secara tidak bolak-balik atau irreversible. Pertumbuhan sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sifat genetik dan hormon yang merangsang pertumbuhan, sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dari embrio yang mengalami perubahan di mana plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan radikula tumbuh menjadi akar. Perkecambahan hipogeal terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Cotyledon dan endospermae berada dalam tanah. Contohnya kacang merah dan kacang kapri. Perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan epigeal terjadi pertumbuhan memanjang akibat cotyledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah.
Kotyledon berada di atas permukaan tanah. Contohnya kacang hijau dan kacang tanah. Berikut ini adalah contoh dari perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epikeal.